Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Ibowo, Guru Produktif Seni Musik SMK Negeri 8 Surakarta, dalam mata pelajaran Teori Musik. Ya, kali ini saya akan membahas dimensi waktu dalam musik. Ya, ini nanti akan terdiri dari ketukan, ritme, tempo, bentuk, dan nilai not. Jika kita membahas ketukan, ritme, dan tempo, terlebih dahulu mari kita dengarkan contoh lagu Indonesia Raya yang saya tulis dalam Sibelius berikut ini. Nah, jika kita perhatikan, ada dua jenis suara. Yang pertama, suara melodinya itu sendiri, yaitu suara piano ini. Ya. Dan juga ada suara yang lain selain piano, yaitu suara metronomnya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita buat melodi pianonya tadi menjadi satu nada saja supaya kelihatan ritmisnya, akan jadi seperti ini. Ya. Jadi kita mendengar ada suara piano dalam satu nada, ya, yang seperti ini bunyinya kalau kita solo. Ya. Ada dua jenis bunyi. Yang satu suara pianonya, kemudian yang kedua adalah suara metronomnya. Ya, ini ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Tidak perlu kita dengarkan sampai selesai. Suara piano ini mewakili ritme. Ya, suara piano ini yang ditulis dalam notasi musik seperti ini adalah ritmenya. Sedangkan suara klik, ya, tik, tok, tok, tok itu yang seperti ini, itu mewakili ketukan. Itu adalah ketukannya. Ya, suara tik tok tok metronom itu menunjukkan ketukan dan suara piano itu menunjukkan ritme. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketukan adalah denyut musik yang teratur dan merupakan satuan waktu yang paling dasar. Ya. Jadi denyutnya musik itu sendiri itu yang kita sebut sebagai ketukan. Ya, suaranya tik tok 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 gitu ya. Kalau disuarakan, ya. Itu akan teratur ya. Ajak terus, ya, nggak berubah-berubah kecuali jika di tengah-tengah memang dikehendaki perubahan tempo. Jika tidak, maka dia akan seperti itu terus, ya. Itu ketukan. Kemudian kalau ritme itu adalah pola bunyi yang berjalan dalam ketukan itu, ya. Jadi pola bunyi yang berjalan dalam ketukan itu. Misalnya tadi dicontohkan tang tadang tang tadang tadang tang, ya. Nah, itu ritme. Jadi kalau ketukan itu tadi tik tok 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 tik tok tok tok, ya. Kalau ritme adalah tang tadang tang tadang tadang tang, itu ritme, ya. Oke, kita kembali ke sini. Lalu kalau tempo itu apa? Nah, tempo itu ini nih. Anda bisa lihat di sini. Tempo itu adalah yang menentukan cepat lambatnya suatu lagu. Kalau ini misalnya saya rubah menjadi katakanlah 60, akan seperti ini bunyinya.
Ya, jadi terasa lebih lambat kan daripada tadi saya bunyikan 90. Nah, jadi jelas ya, tempo itu adalah yang menunjukkan cepat lambatnya ketukan dalam musik. Ya, itu disebut tempo. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ketukan ya, atau dalam bahasa Inggris disebut beat atau pulse, itu ternyata tidak harus berbunyi, namun dapat dirasakan dalam hati. Contoh ini tadi misalnya ya. Ini misalnya metronomnya saya matikan. Ya. Nah, ketika kita mendengarkan ini, coba kita ikuti ketukannya. Ya, secara natural itu kita akan mengikuti ketukannya. Ya, bisa dengan tepuk tangan. Ya, atau bisa dengan bisa dengan ketukan jari, ya, macam-macam. Dan juga bisa juga tidak berbunyi, tapi kita rasakan dalam hati. Ya, jadi ketukan itu tidak harus berbunyi. Ya, jadi jika suara klik metronom dibisukan atau mute, apakah berarti ketukannya menjadi tidak ada? Ya, tetap ada. Ya, hanya saja ketukan itu kita rasakan dalam hati. Ya, jadi ketukan tidak harus berbunyi, namun dapat dirasakan dalam hati. Nah, ketukan itu sendiri bersifat ajeg. Ya, ajeg. Ya, tik tok 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 tik tok. Kecuali jika ada perubahan tempo, bisa semakin cepat, misalnya begini, tik tok 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 tik tok 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 tik tok tok tok, bisa, atau semakin lambat, tik tok 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 tik tok 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 tik, ya, atau ganti tempo. Tapi itu jarang, ya. Itu biasanya hanya di beberapa bagian lagu tertentu saja, ya, atau di akhir lagu, atau memang jika harus ada ganti tempo, tapi itu tidak mungkin terlalu sering. Ya, secara umum ketukan itu sifatnya ajeg. Ya, kemudian biasanya bagi musisi yang baru belajar, ketukan itu dibantu dengan gerakan kaki yang mengetuk ke lantai. Tapi kalau musisi yang sudah mahir, ketukan sebuah musik sudah tertanam dalam hatinya, jadi tidak perlu mengetuk dengan kaki lagi. Nah, ritme atau rhythm itu dituliskan dalam notasi musik dengan harga nilai not tertentu, seperti kita lihat di sini ya. Nah, ini ritme itu ini. Nah, ritme itu yang dituliskan di sini nih. Ya. Dengan harga not tertentu, ini ada not 1/8 per titik, terus 1/16, 1/4, ya, 1/4 di legato dan sebagainya. Ini ritme. Ya, ini pola ritme itu seperti ini. Ya. Jadi berbeda dengan ketukan. Kalau ketukan itu harus ajeg terus, tapi kalau ritme tidak. Ritme bisa ta 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 ta, ya. Jadi tidak harus ajeg, tapi ada polanya begitu. Kemudian ritme dengan pola tertentu yang dimainkan secara berulang dan teratur oleh instrumen pengiring itu menentukan irama musik. Ya, maksudnya gimana? Jadi misalnya ada seorang pemain drum, ya, memainkan pola tertentu. Ya. Oke, kita dengerin lagi. Tak, tak,
menentukan pola tertentu yang diulang-ulang ya oleh pemain drumnya itu. Nah, itu akan menentukan irama musik itu sendiri. Dalam hal ini misalnya contohnya bossa nova. Sebenarnya irama musik bukan cuma bossa nova ya. Ada swing, nah itu ada musik rock, nah itu. Ada lagi macam-macam lah, ada 8 beat, nah, atau 16 beat dan lain sebagainya. Nah, ritme yang dimainkan oleh instrumen pengiring dan dimainkan secara berulang dan teratur oleh instrumen pengiring tertentu itu akan menentukan irama musik. Biasanya drum, kemudian gitar ya yang memainkan chordnya, atau piano memainkan chord, kemudian bassnya terutama ya, terutama drum dan bass itu akan menentukan irama sebuah musik ya. Oke, kemudian kita bahas tempo. Tempo secara eksak itu dinyatakan dalam satuan beat per menit atau BPM atau ketukan per menit ya. Misalnya tempo 60 BPM berarti dalam 1 menit ada 60 ketukan. Ya, ini berarti sama dengan 1 detik ya, sama dengan kecepatan jarum detik pada jam. Dalam 1 menit kan ada 60 detik ya. Jadi kalau Anda kembali ke sini misalnya, ini tadi saya rubah menjadi 60, maka temponya akan seperti jarum detik pada jam Anda. Jadi ketika kita ubah temponya menjadi 60 BPM, maka itu adalah ketukan yang sama dengan jarum detik pada jam ya. Nah, kalau 120 berarti 2 kalinya. Kalau 80 berarti ya nanti tinggal dihitung aja berapa kalinya itu. Kemudian dalam musik klasik, tempo biasanya dinyatakan dalam bahasa Italia, seperti largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, allegretto, presto, prestissimo, ada juga vivace dan lain sebagainya. Yang itu semua punya BPM sendiri-sendiri ya. Anda bisa lihat sendiri ini. Largo misalnya 40 sampai 60, kemudian larghetto 60 sampai 66, adagio 66 sampai 76, andante 76 sampai 108, moderato 108 sampai 120, allegro 120 sampai 168. Tapi sebenarnya antara allegro ini ada allegretto ya. Kemudian presto 168 sampai 200, prestissimo 200 sampai 208. Dan dalam sebuah lagu tempo juga bisa mengalami perubahan seperti tadi ya. Baik perubahan semakin cepat itu disebut accelerando, semakin lambat disebut rallentando atau diminuendo, atau berubah tiba-tiba atau subito misalnya. Tiba-tiba saja berubah gitu. Oke, tadi kita sudah membahas ketukan, ritme dan tempo. Sekarang kita bahas bentuk dan nilai not. Ya, bentuk dan nilai not atau tanda istirahat ya. Not itu selalu berpasangan dengan tanda istirahat. Jadi not itu mewakili bunyi, tanda istirahat atau rest itu mewakili diam. Ya. Jadi nanti kita akan bahas bentuk dan anatomi not di sini. Kemudian not dan rest penuh, not dan rest tengah, not dan rest seperempat, not dan rest seperlapan. Kemudian kesimpulannya, saya lebih suka menyebut rest ya daripada tanda istirahat, karena memang lebih singkat aja rest ya. Kalau tanda istirahat itu kayaknya terlalu panjang suku katanya, tapi itu terserah Anda menyebut tanda istirahat juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian bentuk dan anatomi not ya. Di sini bagian-bagian not itu juga ada namanya. Nah, seperti ini. Ada head itu kepala, stem atau tiangnya, kemudian flag atau benderanya. Ya, jadi head kepala, stem atau tiang, dan flag atau bendera. Ini head itu yang bagian ini. Kemudian stem itu yang ini. Ya.
tiangnya, kemudian flag ini, yang ini benderanya, ya. Kemudian not dan tanda istirahat penuh, ya, kita bahas satu persatu. Bentuk not penuh atau full note. Nah, full note ini dalam birama X per 4, ya. X ini bisa diganti dengan angka 2, 3, 4, 5, 6 juga bisa, 7, 8. Kalau 1 bisa enggak? Ya, secara teori bisa 1 per 4, tapi tidak ada musik yang 1 per 4 itu. Tidak ada. Biasanya paling enggak 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, 5 per 4, ya. 7 per 4 ada, 8 per 4, ya. 6 per 4 juga ada, 9 per 4 bisa, 12 per 4 bisa. Ya, pokoknya X itu angka tertentu, ya. Nah, dalam birama X per 4, not penuh yang bentuknya seperti ini berbunyi selama 4 ketukan, ya. Sedangkan pasangannya adalah tanda istirahat atau bentuk rest penuh. Berarti dalam birama X per 4 itu diam selama 4 ketukan. Ya, pasangannya pasangan yang bertolak belakang, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini menandakan bunyi selama 4 ketukan dalam X per 4, ya, birama X per 4. Birama itu apa? Nanti kita bahas tersendiri. Kemudian ini adalah tanda istirahat penuh, ya, yang menandakan diam selama 4 ketukan. Nah, bagaimana dalam musik? Kita saksikan di sini. Nah, ini adalah contoh not penuh, ya. Not penuh bentuknya seperti ini. Ya, kalau tanda istirahat penuh bentuknya seperti ini, ya. Ini bisa dilihat, ini tanda istirahat penuh bentuknya kotak tapi menggantung di garis birama garis peranada keempat, ya. Garis peranada keempat ini. Jadi dari bawah yang menghitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini gantung di sini. Ini adalah tanda istirahat penuh. Kalau ini not penuh. Dalam birama 4 per 4 ini birama. Ini not penuh itu nilainya 4 ketukan. Nah, seperti apa? Kita bunyikan saja. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini berbunyi selama 4 ketukan. Tat. Ya. Sedangkan ini diam selama 4 ketukan. Coba kita bunyikan lagi. Nah, jadi kalau Anda lihat aba-aba saya tadi, yang bunyi, ya, benar-benar 4 ketukan penuh. Tat. Nah, itu gambarannya not penuh, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan not setengah? Not dan tanda istirahat atau rest setengah. Dalam bahasa Inggris disebut half note. Kalau not penuh disebut full note, ya. Full itu kan penuh tadi. Kalau ini not setengah disebut half note. Dalam birama X per 4 berbunyi selama 2 ketukan. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau not penuh itu kan cuma kayak telur itu aja udah, ya. Kalau half note atau not setengah ini seperti not penuh tapi ada tangkainya 1, ya. Dalam birama X per 4 berbunyi selama 2 ketukan. Pasangannya adalah rest tengah atau half rest. Bentuknya seperti ini. Tuh, kalau ini seperti topi, ya. Tapi ini bukan topi, sebenarnya ini garis hitam kotak itu, ya, kotak hitam itu, ya. Tapi dia berada di atas garis. Kalau yang tadi tanda istirahat penuh itu kan berada di bawah garis,
Ya, ini garisnya, ini tandanya. Ya, tapi kalau setengah, tanda istirahat setengah, ini garisnya di bawah, ini tandanya di atas. Ya. Nah, seperti apa aplikasinya? Ya, Anda di rumah bisa sambil mengikuti ya. Nah, ya. Jadi silakan Anda sambil mengikuti, sambil mengikuti ketukannya, terus kemudian mengikuti dengan suara Anda gitu. Tak, 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 tak. Nah, ini Anda bisa lihat perbedaannya dengan not penuh ya, tanda istirahat penuh ini gantung ini ya. Tapi kalau tanda istirahat setengah itu berada di atas garis ketiga ya. Kalau tanda istirahat penuh ya, tanda istirahat penuh itu berada di bawah garis keempat. Kalau tanda istirahat setengah itu berada di atas garis ketiga. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah not dan tanda istirahat atau rest seperempat. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut quarter note. Dalam birama X berempat berbunyi selama 1 ketukan. Nah, seperti ini bentuknya. Bedanya dengan not setengah berarti apa? Ya, warnanya hitam. Kalau not setengah itu warnanya putih ya, di tengah-tengah itu bolong gitu. Tapi kalau ini warnanya hitam, ada tangkainya 1. Pasangannya adalah rest seperempat atau quarter rest. Ya, dalam birama X seperempat itu diam selama 1 ketukan. Seperti ini tandanya. Ya. Ya, nulisnya dari atas gini, sret, 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 sret. Nah, gitu. Nah, aplikasinya dalam musik itu seperti ini. Nah, ini kebetulan saya buat ada selang-seling ya antara not dengan tanda istirahat. Tujuan saya supaya Anda tahu juga istirahat 1 ketuk itu seberapa. Tapi ini seandainya misalnya ini saya buat, saya ubah di sini menjadi tanda not juga. Nah, gini. Misalnya saya setel di sini. Ya. Ini kalau kita dengarkan sama dengan ketukannya ya. Nah, ya itu sama. Ya. Ketukannya juga tok tok tok, trompetnya juga ta 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 ya, seperti mengikuti ketukannya. Jadi dalam hal ini kalau not seperempat dalam birama 4/4 ya. Kalau itu dijajar 4 gini atau dijajar banyak sekali gitu, itu lama-lama seperti ketukannya itu sendiri, ya, mengikuti ketukannya itu sendiri, ya. Ya, karena ini 1 ketukan memang. Jadi nilainya kan 1 ketukan. Berarti kalau dijajar semua itu ya seperti ketukan itu sendiri. Tapi kalau diselingi dengan tanda istirahat akan terasa. Tat tat. Nah, ya. Saya ulangi lagi. Ya. Itu not seperempat, ya. Jadi not seperempat itu ya nilainya itu sebenarnya sama dengan ketukannya itu sendiri. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah
not 1/8. Nah, seperti ini ya. Disebut 8 note. Nah, ini bentuknya sudah lengkap, sudah ada benderanya. Ya, kalau tadi kan belum ada benderanya, sekarang sudah ada benderanya. Ini not 1/8 atau 8 note. Dalam birama X/4 berbunyi selama setengah ketukan. Jadi setengahnya not 1/4 kan. Pasangannya adalah rest 1/8 atau 8 rest ya. Dalam birama X/4 itu diam selama setengah ketukan. Tandanya seperti ini. Ya. Jadi seperti ada bulu matanya seperti ini. Ya. Aplikasinya dalam musik kita lihat. Nah, ini Anda lihat di sini ada bendera yang digabung ya. Nah, ini bendera yang digabung itu nanti ya seperti ini. Jadi ini sebenarnya 2 not 1/8. Tapi jika digabung, maksudnya berdekatan begini, ini bisa digabung menjadi satu. 2 buah not 1/8 yang berdampingan dan masih dalam satu ketukan yang sama, ini bisa digabung menjadi satu. Ya. Nah, seperti apa aplikasinya? Kita dengarkan. Nah, ini variasinya jadi lebih banyak ya. Variasinya bisa jadi lebih banyak daripada yang tadi. Semakin kecil nilai not itu semakin banyak variasinya ya. Ini saya selingi dengan istirahat 1/4, istirahat 1/4. Nah, kalau di sini ini saya selingi dengan istirahat 1/8 ya. Makanya ini terasa berhenti-berhenti kalau di sini. Ya, bedanya dengan not 1/4 ini apa coba? Ya, kalau yang ini not 1/8 ada istirahat-istirahatnya ini. Ada diam-diamnya itu. Tat 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 ya. Kalau not 1/4 dijajar seperti ini, tidak ada istirahatnya. Ya sudah, dia bunyi terus. Ya, cuma membedakan itu cuma dipisahkan dengan artikulasi. Ta 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 ta. Ya. Tapi kalau ini ya, ada diam-diamnya itu, ada diam setengah ketuk ya. Jadi Anda bisa membayangkan sekarang nilai not setengah ketuk itu seberapa tuh ya. Kalau satu ketuk itu kan masih bisa dibayangkan. Kalau setengah ketuk berarti tat. Nah, pas kalau kita mengetuk itu kan sebenarnya kan bawah atas bawah gitu ya. Nah, setengah ketuk itu ya dari bawah ke atas. Tapi kalau satu ketuk dari bawah atas bawah lagi. Nah, itu satu ketuk. Kalau setengah ketuk bawah atas. Nah, ini di sini. Tat 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 tat. Nah, jadi pas di atas itu berhenti. Ini ya. Dalam birama ini kelihatan sekali. Nah, bagaimana kalau dibalik seperti ini? Jadi istirahat dulu baru bunyi. Tat 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 ya. Tat 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 tat. Nah, gitu. Ini not 1/8 ya. Oke, sekarang berarti kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya seperti matematika tapi dalam bentuk not ya. Not setengah tambah not setengah ya sama dengan not penuh. Ya, artinya durasinya not penuh itu kalau dibagi 2 itu adalah 2 buah not setengah. Ya. Kemudian not penuh ini kalau dibagi 4 ya 4 buah not 1/4. Ya, ini. Ya, semoga tidak bingung ya, ini kan cuma penjumlahan aja. Ya, not 1/4 jadinya penuh. Ya, durasinya sama dengan gitu ya. Durasinya itu sama dengan ini. Ya. Kemudian kalau 8 buah not 1/8 itu durasinya sama dengan 1 buah not penuh. Ya,
Ini kesimpulannya ini. Bisa kita lihat itu di sini. Kesimpulan kedua. Ya. Not penuh itu kalau dibagi 2 menjadi 2 buah not setengah. Ya, not setengah masing-masingnya ini kalau dibagi 2 itu menjadi 2 buah not seperempat. Not seperempat kalau dibagi 2 masing-masingnya adalah 2 buah not seperdelapan. Ya. Aplikasinya sebenarnya kalau dalam musik seperti ini. Misalnya kita buat ini ya. Ini misalnya not penuh. Ya. Kemudian ini not setengah. Ya, kemudian ini dijajar semuanya not seperempat. Nah, kemudian ini di sini not seperdelapan. Nah, ini loh yang dimaksud, ya. Jadi satu birama ini kan sama 4 ketukan semua. Ya, karena ini sukatnya itu 4/4, ya. Tapi kita bisa lihat di sini perbedaannya antara birama ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Sama-sama satu birama, hanya saja ini dikuasai oleh satu not penuh, ya. Jadi satu birama dalam tanda sukat 4/4 ini dikuasai oleh satu not penuh. Bisa juga diisi oleh 2 buah not setengah. Bisa diisi oleh 4 buah not seperempat, dan juga bisa diisi oleh 8 buah not seperdelapan. Ya, kalau kita bunyikan seperti apa? Ini. Kita ubah coba ke suara piano. Coba kita dengarkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi kesannya kok tambah cepat? Enggak, sebenarnya itu bukan tambah cepat. Ketukannya sama. Hanya saja ini nadanya lebih rapat, itu aja. Ya. Oke. Kiranya begitu materi kita hari ini. Ini hanya sekedar perkenalan bentuk dan nilai not. Nanti ke depan kita akan perkenalan dengan not 1/16, kemudian not bertitik, ya. Kemudian bagaimana cara membacanya dan lain-lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.